Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas miris sepak bola menelan korban lagi. Nah, bagaimana ceritanya kok sepak bola ini menelan korban lagi? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, sepak bola menelan korban lagi. Wah, miris sekali. Saya mendengar berita pagi tadi cukup miris ya, setelah saya bangun tidur, karena saya kemarin juga nggak lihat sepak bolanya seperti apa. Saya juga nggak terlalu nyimak juga Piala Presiden, pertandingan saya juga tidak terlalu menyimak. Kabarnya memang Persebaya dan Persib Bandung itu bermain di stadion GBLA ya. Wah, GBLA setelah sekian lama tidak dipakai, akhirnya dipakai. Stadion ini bahkan sampai di foto-foto banyak yang beredar, stadion ini bahkan sudah retak-retak. Ya karena lama nggak dipakai sebenarnya ya. Mungkin sebuah wong kono piye ra mudeng pemikirane. Nek aku yo wis ora terlalu melu-melu komentar, wis benelah. Nah, saya akan berkomentar tentang hilangnya nyawa ini ya, babalan ngilangke nyawa, ibaratkan seperti itu ya. Ya itu sangat miris sekali. Sepak bola itu sejatinya cuma hiburan, Pak. Gor hiburan, ingat ya, hiburan. Nah, hiburan ini yo gor sebatas kue nonton, teko tuku tiket, ibarat kau ning bioskop lah, kue teko tuku tiket, nonton, wis selesai mulai. Tidak ada yang perlu ibaratnya tekan hati yo. Tekan hati ra apa-apa, cuma pas nonton yang pertandingan wae wis sedih ya wis, tapi baru ya wis. Tapi kalau sampai menelan korban seperti ini, yaitu miris sekali. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak di sisi lain seperti ini ya. Kita berusaha untuk netral. Kalau kita berusaha untuk netral, ini yang salah dari segala lini. Memang persiapan di sana itu menurut pandangan saya pribadi itu juga tidak siap untuk menangani sepak bola seperti ini. Berarti mereka memang tidak siap. Kedatangan ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang itu tidak siap gitu. Maksudnya perlu banyak pembenahan lagi kalau seperti ini. Kabarnya yang saya dengar juga banyak yang memegang tiket bahkan tapi tidak dapat masuk ke stadion. Itu kenapa gitu? Maunya budget, berarti ini ada yang ugal-ugalan ataupun ada yang berarti nyeleweng. Padahal memang kapasitasnya Piala Presiden ini penontonnya kan memang hanya 75% aja. 75% dari kapasitas stadion. Bahkan saya lihat kemarin di stadion GBLA itu full, Pak. Full penonton. Wah, ini ada yang problem sebenarnya. Ini patut diusut juga kalau seperti hal seperti ini ya. Menurut pendapatmu, Cok, terjadinya korban di GBLA kemarin ini gimana komentarmu? Ya, sungguh miris ya. Kita turut berbelasungkawa kepada korban lah ya, dan keluarga korban. Ini ya sangat miris ya. Ini pelajaran lagi buat penyelenggara dari penyelenggara pusat, yaitu PT LIB dan PSSI. Yang kedua dari Panpel yang ngurus pertandingan antara Persib Bandung dan Persebaya di Stadion GBLA. Jadi ya ini memang faktor persiapan yang kurang matang lah ya, istilahnya mendadak lah. Jadi memang turnamen ini memang dipersiapkan untuk Liga 1 musim depan dengan adanya penonton. Nah, uji cobanya di Piala Presiden ini, tapi ternyata ada masalah yang besar, terutama saat pertandingan di Bandung lah ya. Ini kabarnya yang saya baca di Twitter ini, korban itu terinjak-injak. Saking ya mungkin antrinya sangat panjang dan memang koordinasi dari pihak kepanpelan juga kurang bagus, akhirnya ya terjadi seperti ini. Ya, miris sekali ya jika korban itu meninggal karena memang terinjak-injak oleh sesama supporter sendiri, oleh sesama bobotoh sendiri. Nah, itu cukup miris sekali juga. Dari sisi ini memang kita melihat ya, tidak hanya satu ataupun dua kelompok yang salah. Ini banyak yang terlibat sebenarnya, keamanan, Panpel, bahkan pihak dari supporter sendiri, dan ini pihak klub. Itu semuanya itu harus dievaluasi gitu loh. Maksudnya memang iya memang benar mereka itu kalau dari supporter ya, menurut pendapat saya pribadi ini ya, memang benar mereka antri ataupun ingin masuk ke stadion karena memang sudah memegang tiket, tetapi memang harus dibudayakan ya. Memang antri itu memang harus dibudayakan, jangan selalu kok desel-desel memang harus masuk ke stadion. Ya mungkin banyak yang berpikir mlebu stadionnya mepet-mepet wae ataupun bagaimana, itu juga
kurang bagus. Memang harusnya sih sebenarnya membuka pintu gate itu memang jangka waktunya 2 jam sebelum pertandingan atau 3 jam sebelum pertandingan. Kalau antusiasme orang itu ribuan ya, 3 jam atau 4 jam sebelum pertandingan itu pintu gate sudah dibuka gitu, biar ada yang masuk nggak apa-apa gitu. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, budayakan antri itu ya memang harus dibudayakan di Indonesia. Saya lihat kemarin, ini bukannya saya membandingkan ataupun bagaimanapun ya, di Solo kemarin juga antusiasmenya sangat tinggi sekali. Wah, penontonnya mereka, saya lihat bahkan mereka itu antri loh, mau masuk itu baris sendiri gitu, dengan kesadaran diri itu mereka baris satu persatu, satu sampai mengular, bahkan sampai kalau orang Solo pasti tahu ya, sampai patung manahan sendiri, itu mengular. Antri mau masuk ke ring 2 itu mengular gitu. Nah, ini kalau dari Panpel. Nah, kalau dari Panpel ini jelas pasti Panpel ini paling disalahkan ya, karena memang ketidaksiapan ya, dalam arti memang kok iso wong nyekel tiket kok orang mlebu stadion doan ngantian, mlebu stadion bahkan diangel-angel dan lain-lain ya. Ini merupakan evaluasi besar bagi Panpel ya. Mungkin apa ya, bisa diusut sih kalau Panpel seperti ini kenapa Pak, kok bisa seperti ini. Bahkan saya lihat ya, GBLA kan penuh ya kemarin. Nah, bahkan ada yang dapat tiket dan tidak dapat masuk stadion. Kenapa kok GBLA udah penuh gitu? Dalam arti memang itu problemnya banyak. Pasti kan seperti itu. Ada yang masuk karena tidak ada tiket dan lain-lain ya, mungkin karena pemalsuan tiket. Nah, di Bandung kan kemarin lagi viral ya pemalsuan tiket. Nah, sudah itu seperti itu memang harus diantisipasi juga oleh pihak Panpel. Nah, ya kalau dari yang lainnya mungkin ya evaluasi masing-masing aja lah sendiri-sendiri. Kalau saya lihat videonya juga cukup miris ya. Banyak orang yang kehabisan napas karena batu suan ya, pukul-pukulan Pak. Wah, ini cukup miris juga saya melihatnya. Menurut pendapatmu Cuk, ini gimana ini tentang soal Panpel, supporter sendiri, manajemen ya, dari seluruh elemen lah. Menurut pendapat pribadimu gimana ini? Yang saya baca di Twitter, terutama Twitter Eko Maung lah ya. Semua bobotoh pasti tahu Eko Maung itu siapa. Nah, di situ beliau menulis bahwa Panpel perlu diusut. Intinya perlu diusut oleh pihak berwajib lah ya, yang berwajib, dan bisa jadi kena pasal lah ya, karena keteledoran dari pihak Panpel lah ya. Ini pelajaran berharga, sangat berharga lah ya. Jadi memang Panpel di Stadion GBLA ini harus benar-benar profesional, harus benar-benar siap. Karena dulunya di Stadion GBLA juga terjadi korban ya, terutama Haringga itu yang pas Persija sama Persib. Sekarang terjadi korban lagi ya loh. Kalau emang yang Haringga itu kan memang pengeroyokan supporter lah ya, supporter lain lah itu ya. Tapi kalau yang ini bobotoh sendiri yang jadi korban. Ini sangat miris sekali. Ini perlu ya, dari pihak klub perlu menunjuk Panpel yang benar-benar profesional, dan Panpelnya perlu memperketat keamanan, terutama calo-calo itu perlu diberantas lah ya, bekerja sama dengan pihak kepolisian ya. Jadi calo, pemalsuan tiket, jadi stadion itu hanya orang-orang yang benar-benar bertiket dan bayar itu yang bisa masuk. Jangan sampai ada orang bludus, pemalsuan tiket dan lain-lain lah ya. Ya betul, memang saat ini yang perlu diusut cuman dari pihak Panpel ya, yaitu penyalahgunaannya itu ya sepertinya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu juga? Itu juga problem. Problemnya memang karena memang di sana tidak ada ring 1, ring 2, ring 3 gitu. Itu juga perlu ya seperti itu. Sekat-sekat seperti itu memang diperlukan, karena memang harus ya apa ya, yang bener-bener punya tiket, yang bener-bener mereka itu datang di stadion. Nah, tidak hanya kok enggak punya tiket datang stadion terus merangsek pengen masuk ya, seperti itu perlu benahi lagi. Lalu juga yang kedua memang harus kesadaran diri dari supporter ya. Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, kalau dari supporter sebaiknya jangan beli tiket di calo, ibaratkan seperti itu. Itu yang pertama, rawan pemalsuan. Ya itu kan bisa pidana loh seperti itu. Tidak seperti itu ya. Kalau pemalsuan tiket. Lalu ya kesadaran supporter memang budayakan antri lah, ibaratkan
podo-podo seneng Persib Bandungnya, podo-podo seneng klub Bali, Pak kan seperti itu. Ya wis ayo antri, Pak kan seperti itu ya. Harus ya tertib lah, jajar-jajar gak masalah itu. Kalau perlu memang harus datang risik gitu. Dalam arti memang datang terlebih dahulu, datang duluan gitu aja daripada nanti datangnya mepet, antrine bludak, malah rasido nonton bal. Nah, seperti itu memang jadi problem di Indonesia, mesti datangnya mepet-mepet gitu. Itu memang menjadi problem sih. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang sepak bola Indonesia berduka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.